Iya mas, iya. Beko. Pergi, assalamualaikum. Nanti Allah tiba, nanti tunggu Allah datang. Burung senura, burung sinuri, mangari-nari di atas pamatang. Sirian gala pinang manari, mancalia datang. Selamat datang kami ucap selaku staf khusus Indonesia. Selamat datang kami ucapkan di Pondok Pesantren Minangkabau. Dia tengkilek jopio bang, bunda kandang jalan malenggang, di sensong silek dan juga lombang, tanda orang Minang, barale gerak.
pertama urang berjalan di satu hari. Indah carana alam kepala lah tiba di tengah-tengah rombongan tiba di kampung kami. Siria langkok lanjut pindah dalam cara no dipasambahkan. Siria sedia minta ikuti pinang sadidi minta digatok sambilkan rokok pamenan tangan. Tarantak tali di bawah janjang elok diambil pengadil sikit kok dirantang namanya panjang elok dipuntang naknya sikit. Tutur kabut datuk lili putih hati baka ada sekian sabar dari aku nak saja Tuhan hati nak dosakan dikira-kira urangkanlah langkah kata kami dan sama mandaharan. Dari samping sana. Maksud? Sasa-saan mulai. Samping. Iya. Dapat itu kita kosongin stand. Kalau masuk aja. Masuk ah. Ntar dalam. Kalau mau masuk aja dulu. Mau, silakan. Ayo. Lampu tak bisa jalan. Berapa santrinya, Ji? Stop. Sebelumnya kita ada 2 tahun itu di atas itu. Apa? Ini apa aja ini? Tolong. Kebetulan sudah mulai kita dari RA kemudian selainnya Salafiyah dan lengkap ya. insyaallah kalau ada dikasih Allah dinyatakan 2020. Kita bantu. Kalau di Dikis. Apa nama bulan ini? Nama sesuai dengan yayasan dan SE. Orang akan dengar di mana kuliah di SE Universitas Saint Alpha. Nama yayasan kan Saint Alpha. Jadi kita sudah lama kita mulai tapi Saya juga sekolah di USA. Ini sekolah Amerika dan USA. Orang Sunda asli.
Kita sudah, tenaga kita sudah mulai, ini kawan-kawan kita, Pak Kabak, semuanya kita. Dulu berapa? Kiai? Kita, saya ingat itu sebelumnya, mulai dari tim kita kan ada panti ya. Tidak ada pondok, tapi ada panti. Karena kita beri 25% itu gratis. Makan dia gratis ke sekolahnya kan. Jadi panti yang mondok dari semuanya. Ya, iya kecuali RA. Ya, sih bawa kemana semua kan? Sekolahnya, madrasahnya? Iya, semua. Nggak ada yang punya kan? Kita minta semua. Jadi, Kita. Kami kan izin bagi di kampung juga di Purwakarta, di Jawa Barat. Saya ada lembaga itu seperti ini sampai MTS, insya Allah nanti. Ada juga kan kadang-kadang rayon Pak Staf. Kalau di apa di lewat nasi cepat apanya juga. Kita walaupun cepat Oh, di sini pahalanya banyak. Ya, Dunia cepat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Menang aja. Orangnya. Pak Gugun itu kebetulan paham Dandi itu ke Jakarta tuh itu ngaji terus dengan Pak Menteri itu Di mana? di Sunda Oke. Kelapa. Iya. Oh, senang Bapak iya. Iya. Di Petriki. Iya. kebetulan beliau ikut di Saya kenal sama Pak Menteri Agama. Iya. Saya udah bahkan sebenarnya gue pernah waktu masih muda dulu. Siapa tahu dia bisa berkunjung sini Pak Menteri Agama. Nanti Pak karena yang pas lagi ada acara besar kan, MTQ atau pembukaan apa internasional. jadi kita merasa disebutkan. Amin. Terima kasih banyak Pak Kiai. Merepotkan di sini. Itu bukan merepotkan, ini bilang gitu kita. Mereka kita bilang ke Pak Kabina ini. Biasanya kan yang Pak Kabina kita Pak Kabina agak sibuk-sibuk. Kita itu gak payah undang. Agak sibuk. Terus ya. Kalau sekarang kan datang sendiri. Oh. Kalau Pak Kabina kita sering terjadi. Datang Kabina ada Kabina kita bicara-bicara. Nanti manggil kita mendoa. Ya. Kan beliau adalah bapak semua agama. Lurus, Konghucu, Buddha, Hindu kan. Sebelum profil beliau. Ya, semua agama beliau. Terus. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Para pimpinan kami semua hadir lengkap. Bos ini bos Kota Padang. Pak Yasril, bos. Berdirinya Ustaz 2000 Kita mulai 2013. Yayasan kita itu lahir 2012. Itu dikasih nama kita nama Cantik. 12 tanggal 12 bulan 12 2012. Tapi itu kebetulan. Nah, datang sendiri ya. Alhamdulillah berarti sekali dulu. Sudah dikasihkan dipetikkan kita mau modal tempat semakin Almarhum Bapak Ibu yang cuma proposal jalan kaki ya. Perjuangan. Enak kalau berjuang di lembaga Kemenag itu. simpatinya ada. Kalau kita didongeng Walaupun bertatih-tatih, tapi makanya dunia kita jangan mengeluh, terus memperjuangkan akidah Islam dan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dan terus kita bangkitkan pendidikan umat, jadi dan utama ekonomi ini, ya, supaya kita keluar dari zona kemiskinan. kita kebetulan alhamdulillah kita yang mendapatkan kita di Putri Sumbat. Alhamdulillah. Ketua yang benar. Alhamdulillah nyambung kan ekonomi. Dan insya Allah besok tanggal 27 kita berangkat 3 orang ke Jakarta untuk bantuan pembuat tadi ini. Jadi biasanya kan ada galon, ya, jadi minum kemasan dari Bank BI. Jadi Alhamdulillah. bersama 12 pesantren di Sumatera Barat. Jadi harus masing-masing pesantren minta juga. Penghargaannya dari Hah? penghargaannya dari Bukan penghargaan, diundang untuk mendapatkan bantuan. Oh, bantuan. Bank BI, Bank Oh, BI. BI ya. Bank BI. Biasa BI ya. Iya banyak sih. yang dua lagi Ada enggak yang masing-masing pondok itu 3. Kita ada 12. Ada di Agam, di Tarusan Kampang, ada juga Candi. Dan kebetulan saya juga bersama Kiai Masudi. Ah, iya masih di Jadi kita. kan, ya dia kan beliau kan ketua Inkomontren. Saya Ya, ketua umum beliau, Saya Inkomontren. untuk Puskomontren Sumatera Barat.
Mana sekjennya meninggal itu? Iya. Apa namanya Pak? Kayaknya Pak? Lupa saya. Itu sekjennya. Sekarang yang sekjen dari apa? Dari ini dia masuk itu menantu desa. Kan dia saya sekarang. Sopan. Yang ada dua nih, ada sopan di MUI atau sopan sekretarisnya? Yang di MUI ya? Sekretarisnya ya? Oke. Kalau kena waktu kita terbatas Pak, ya terima kasih. Ya, boleh. Jadi banyak bisa mendengarkan cerita panjang ya. Boleh sama anak-anak santri. Iya. Cidari. Jedani. Jeddah. Ini idarohnya ini ya, ini yang kantornya ya. Assalamualaikum. Salam ya. Jedanya. Ada jeda itu deh. Ya. Beda kayaknya. Udah dulu bang. Udah, pelan slow. Enggak usah. Cerita. Tadi jeda. Dani. Selamatkan. Tak boleh. Nah. Ambil saya buat. Enggak ada. Aku snack minta tolong diamankan. Pesan dia apa? Ada. Isra apa sana kak tadi itu? Hah? Enggak biasa selalu lurus. Dia apa? Masih Dani kan? Cik, kok Dani? Tak ada satu dah bang.
kosong satu. Iya, bisa 2. Acilin satu dulu. Satu dulu. Iya. Enggak. Iya. Taruh nasi situ apa? Panti. Sumpah bersih lah bang. Beda deh. Nah, itu. Tadi banyak yang nonton pas acara ini 2 tadi. Hah? Selamat datang sekali ucapkan kepada staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia. Itu tangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Bang, Provinsi bang. Sumatera. Biko Pak ya mau muter-muter ah, nggak muter-muter dong. Dewan Pembinaan Yayasan Al-Falah serta tamu undangan di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau, Yayasan Al-Falah. Mana itunya? Oh di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sih colokan. Apa? Banyak sih colokan. Ada colokan suka bang? Bagian depan. Ah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرا وعلانية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين في أثره بإحسان ما فرقه الأقدار السالكة. Yang terhormat Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Gugum Gumelar LA PhD. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Bapak Haji Mustafa LA. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Bapak Dr. Haji Yasir S.A.K. LA. Yang kami hormati Dewan Kehormatan Yayasan Bapak Profesor Dr. Haji Sufyan Marsin MPD dan Bapak Profesor Dr. Haji Fauzan LSI Datuk Sidi yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Abdul Anir Datuk Indonesia. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan beserta anggota. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Yayasan beserta anggota. Yang kami hormati Ketua Yayasan Said Al-Falah beserta jajaran. Yang kami hormati seluruh pimpinan penyelenggara pelaksana kegiatan lingkup Yayasan Said Al-Falah. Jeda Dan satu. yang kami muliakan Yai Ustaz Al-Husain Majelis Guru Yayasan Said Al-Falah. Dan yang kami banggakan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Kehadiran yang terhormat Bapak Dr. Haji Gugum Gumelar MA PhD selaku Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia yang mana pada hari ini memperkuatkan semangat kita bersama dalam membina kerukunan, meningkatkan pelayanan serta mewujudkan Indonesia yang maju dan berkembang. Merupakan suatu kebanggaan bagi Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau dapat menjadi bagian dari agenda strategis Tadi Bang Jawa kayak gitu. kebencian agama Itu kalau yang dan berdiam, keluarganya di tanah air. Kenapa memanjat? Kayak bagus. Iko. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, sebagai Orientasi bentuk terkunci. menunjukkan kebenaran serta melakukan perjuangan, negara kita bersama dalam acara hari ini dengan mendengarkan
suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Nurul Hamidah. Kepada Nurul Hamidah kami persilahkan. Di situ dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawa ketenangan, kedamaian, serta keberkahan bagi majelis kita bersama. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara yang kedua. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan silaturahmi ini membawa kebaikan, kelancaran dan keberkahan bagi kita bersama. Pembacaan doa pada hari ini akan dipimpin oleh Buya Al-Sayyidi MPD selaku Kepala Pondok Pesantren Perkembangan Minangkabau. Kepada Buya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذه تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung lagi Maha Mulia, jagalah tanah air kami, limpahkanlah keberkahan kepada negeri kami, dan jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tentram, adil, penuh kasih sayang dan persatuan. Ya Allah, ya Allah, berilah petunjuk kepada para pemimpin kami, para ulama kami, dan seluruh pihak yang mengemban amanah, agar selalu mengambil kebijakan yang membawa kebaikan bagi bangsa dan seluruh masyarakat kami. Ya Allah, satukanlah hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, dan jauhkanlah kami dari segala fitnah, musibah, bencana baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, jagalah para pemuda, anak-anak laki dan perempuan kami dari segala keburukan, berkahilah rezeki kami, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami, rahmatilah orang-orang yang telah wafat di antara kami, tolonglah orang-orang yang menolong agama-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih akan diucapkan kepada beliau Alizah Yuki MPD. Semoga doa yang kita panjatkan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sudah hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, yaitu sikap bersiri atau ungkapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Syekh Al-Farah yang kami hormati, beliau Dr. Syamsul Akmal Tuanku Presiden SAGMM. Alhamdulillah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramu-ramu siku manggati kegiatan pulang waktu. Lalu itu saya lagi staf khusus menjaga kamu Pak Guru dan Ibu di detik itu. Apa sih? Ini bahasa Minangnya Pak Guru. Jalan ke Solo belok-belok, lanjut sikit di Selayu, malah disebutkan tarif pada masyarakat. Hari payah itu belok, Pak Staf Khusus sudah tiba dari itu, pasal mempakkan diri dan Pak Kabinet dosa pada masyarakat. Alhamdulillah. Ini apa yang boleh? Selanjutnya tak kenal ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati, kami banggakan dan muliakan itu staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Gubun Dr. Haji Gubun Mular MA PhD. Alhamdulillah beliau hadir di pondok kita Cikari. Kemudian selanjutnya yang juga kita muliakan, hormati bersama kita Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, itu Bapak Haji Mustafa MA. Terima kasih Haji. Kemudian selanjutnya hadir bersama kita Bapak Kabak di Kanwil sebelumnya, Bapak Haji Idisun MA.
Yang kami hormati dan kami muliakan juga kami madrasah teman kita, sahabat kita, beliau juga sekretaris NU Sumatera Barat. Itu Bapak Dr. Haji Tan Gusdi SPMHP. Kebetulan kamu sama juga masuk ditinggalkan. Aku Pak Guru kita di situ, ada Pak Profesor Firman, ketiga masyarakat. Kemudian yang kita mati kita muliakan hadir bersama kita Kabid Fakis, itu teman kita juga, itu Bapak Dr. Haji Joben Tengah. Alhamdulillah beliau sehat. Kemudian hadir bersama kita yang kita muliakan, kita hormati, itu Bapak Kepala BPJPH Bapak Dr. Haji Ikrar Abdi MA. Terima kasih Pak Haji. Kemudian tentunya juga Iko yang melalui Naya, ya Pulau Naya yang Pulau Nasuk. Saya menyampaikan ke kita itu Kepala Kementerian Agama Kota Padang itu Bapak Dr. Haji Yasmin atau yang dikenal dengan Uda Yasmin. Ya serta seluruh rombongan, ya Bapak Ibu saudara dari Kementerian Agama, salam silah luar biasa. Ini keberkahan bagi. Kemudian juga kami tuan rumah, ya yang kami muliakan, dihormati segenap Dewan Pembina, Hadir Biasa Masri, Bumi Nikmatul Laini, kemudian ada juga hadir tadi ini Pak Haji Abdani, ini teman dari Pak Menteri Agama kita pada setempat ini sejamaah dari Jakarta. Kebetulan beliau adalah ikut di akta pertama Yayasan kita di waktu itu. Beliau sengaja hadir dari Jakarta untuk ikut kegiatan ini. Kemudian juga Dewan Kehormatan kita sebenarnya ada 2 orang. Yang pertama ialah Buya Profesor Dr. Sufiana Marsidi. Beliau guru saya, orang tua saya yang membimbing kita ini, ya, memberikan masukan-masukan. Kemudian juga sedianya akan ada juga Profesor Dr. Fauzi Bahar MSc Datuk Tan Sati. Jadi beliau pada saat ada di Jakarta, tadi pagi pun tak bisa hadir. Beliau datangkan Datuk itu surat lain wakil, yaitu Pak Dr. Haji Amri Datuk Irwasa. Beliau wakil Ketua LK Sumatera Barat. Kemudian segenap pengurus yayasan, pimpinan pondok, para kepala-kepala unit pelaksana dan seluruh peserta yang hadir, dan khusus anak-anak sekalian yang dirahmati. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, luar biasa Allah berikan nikmat yang luar biasa pada hari ini. Kehadiran staf khusus menteri ini merupakan jalan kita ke depan. Ya, memberikan motivasi, memberikan arahan, petunjuk, mudah-mudahan pondok pesantren perkampungan Minangkabau ini ke depan akan lebih maju. Usianya masih usia SD, masih 13, masih SMP usia pondok kita. Tapi alhamdulillah staf khusus Pak Lumbut kita kemarin itu 2 tahun pernah di atas 1000 santri kita. Tapi akhir-akhir ini turun lagi. Memang fenomena di Kristus kita penuhi mungkin. Sekarang kita berjumlah 600 selanjutnya tentu kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Staf Khusus, kemudian juga Pak Kadir, Pak Kamina, Pak Kadir seluruhnya lah. Ya, kami rasa syukur kepada Allah, juga terima kasih kepada masing-masing bapak-bapak yang telah hadir bersama kita. Kemudian saya juga mohon maaf keadaan kita yang sangat sederhana ini, ya. Tadi mau bicarakan ke Pak Lumbut, AC kita itu AC alam. Kata beliau, ini ya bagus. AC alam ini jadi alami. Ya sehat kata beliau, alhamdulillah. Tapi insya Allah itu juga kita berharap tetap tidak ada kerjanya ya Pak Haji Ahmad kita. Ya. Sedikit mengenalkan dulu kita. Memang nggak ada beda kita dulu kita di sini. Uniknya adalah yang pertama
pondok kita ini lebih fokus kepada anak-anak kita yang tidak mampu. Ya, awalnya kita 100% itu 4 tahun tentu saja kita gratis Pak. Kalau gratis sekolah biasa itu gratis semuanya, makan semuanya gratis. Artinya waktu memindahkan anak pada kita ini tidak semangat kita awal. Tapi kalau jumlah sudah banyak dan pimpinannya juga sudah ada yang mampu, maka ini sekarang itu jumlahnya 75% juga anak kita yang mampu. Itu prinsip itu uniknya. Sehingga tahun 2012 itu kita dapat dengarkan dari Kadri pertama itu salah satu pondok yang fokus membantu kepada anak-anak di bawah fungsi di bawah. Kemudian yang itu adalah kita memakai nama Minangkabau. Walaupun kita berada di ranah Minang, tapi tetap kita membawakan Minangkabau. Kenapa? Ini kata pendiri kita, berbina ini agar visi ini melekat di pondok kita. Kita salah satu pondok yang menjaga agama, sekaligus juga menjaga warisan budaya Minangkabau. Sehingga kita wariskan, kita perlihatkan dalam bentuk kurikulum. Nah, tampilan walaupun sekarang masih out-outan, tapi insya Allah dengan visi ini, nama ini, insya Allah kedepannya akan tercipta apa yang kita inginkan. Dimohon untuk ada dukungan ketujuh dari Pak Staf Khusus. Itu mungkin sedikit dari perkenalan pondok kita. Kemudian juga kami nanti kita minta kepada Bapak Dewan Kehormatan kita, nanti diwakili oleh Bapak Profesor Sudarmana Sidin, menyampaikan arahan beliau dan masukan kepada kita. Dan tentunya yang terakhir adalah kita berharap sangat nanti ada yang dibawa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur di pusat. Ya. Ribuan, 42.000 untuk pesantren di Indonesia. Tak mungkin bisa menghafal satu persatu. Ya. Tapi kalau karena beliau sudah datang, insya Allah bisa kondisi Bapak Menteri. Nah, boleh juga ada Bapak Kanwil dari beberapa dari itu. Mana tahu Pak ya, ilmu kita yang sampai, maka tentu itu juga bagian dari perjuangan pemerintah kita. Kemudian anak-anak sekalian, para guru, kita selalu istiqamah dan berdoa, insya Allah pondok kita ini terdepan. Bolehlah kita orang biasa-biasa, tapi insya Allah kalau semangat dari anak sekalian, kuat, kemauan kuat, doanya terus menerus, ya, tahlilnya terus menerus, zikirnya terus menerus, ladannya terus menerus, insya Allah Allah akan kabulkan pondok kita menjadi pondok yang menghasilkan alumni yang berbiasa. Alhamdulillah hari ini kita sudah 2 prodi anak kita mengantarkan ujian Al-Azhar segera berjumlah 12 orang. Ada juga anak kita alumni kita yang kuliah di Jepang, insya Allah akan wisuda. Ada juga yang sedang kuliah sekarang di Australia, ya di akhir semester sekarang, alhamdulillah. Kemudian juga sudah kita catat sudah 28 perguruan tinggi alumni kita yang kuliah di tidak bisa di merupakan perguruan tinggi di rumah anak kita, termasuk juga di WIN, apalagi WIN rumah mereka, atau lebih banyak. Bapak Ibu, reuni yang sekalian itulah yang dapat disampaikan tidak banyak dan waktu ini terbatas, maka kami sampai sudah di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir pun ada bantu dari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada beliau Dr. Syamsul Alimah Buan Kubudian SAGMM atas penyampaian sikap bersih yang penuh kehangatan. Acara kita lanjutkan dengan mendengarkan kata sambutan dari Dewan Kehormatan Yayasan Al-Bawah yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Yusuf Marsidin MPD. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
la ilaha illallah. Wallahu la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita hormati Bapak Dr. Gugun, Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, yang kita hormati Bapak Pak Kadir Kemenak Provinsi Sumatera Barat, yang kita hormati para kepala bidang yang sangat banyak, semuanya sahabat karib saya, dan saya bangga beliau ini sudah jadi dokter semuanya. Yang bagus ini, alhamdulillah. Yang saya hormati pada Tuhan, terima kasih kepada Barat. Hadirin yang berbahagia, apa yang disampaikan tadi oleh Buya kita Dr. Samsul Asman ini adalah kebanggaan kita bersama. Yang pertama kali ini Pak Kadir, Pak Kadir, bahwa sekarang ini sudah 14 orang yang sedang kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. 1 orang di Australia dan 1 orang di Jepang. Luar biasa sekali. Terima kasih. Yang amat luar biasa sekali bahwa pimpinan pondok di bawah Dr. Sasolan Kemarum dengan timnya Pak Kadir ini yang membayar SPP hanya 50%, tidak sampai Mas. Coba bayangkan, kurang dari 50% yang membayar SPP. Tapi karena pengurus mempunyai niat yang ikhlas, mempunyai kolaborasi yang tinggi, alhamdulillah semuanya PBM kita dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Ada undangan untuk pengurus. Ini Pak Kadir hadir nih, tanggal 9. Ini disertasinya pengelolaan pesantren. Ya, terus 9 besok. Siapa Kabin ya? Pak Kabin. Mal. Ya, Pak Kabin besok. Sudah mata betul ini. Dari sekolahnya. Maksud saya adalah ada nilai keikhlasan dari pengurus. Yang kedua, kepiawaian dalam kolaborasi media. Multimedia emang. Media. sehingga Khusus untuk rekam. dapat Tapi guru juga memang bagian tim media semua ya. Sosmed juga. dengan jumlah murid lebih kurang 1.000 orang. Ini luar biasa. Berapa hari persiapan? Maka Ada persiapan kan? nilai-nilai keimanan, 2 hari. nilai-nilai ketakwaan Lipat atau Dari Padang Lampung. ini Yang Pak tim Dr. dari Samsul Sabtu cuma 2. Tiada wakil Sabtu sama ada ajudannya Karena satu. Itu aja 2 aja. ini Sisanya kami campur dari adalah teman Padang pondok sama dari pesantren Minangkabau Sumatera Barat. Pak, makan Pak.
tentu kurikulum muatan lokal kita yang berbasis budaya Minang sudah menjadi tekan kita. Adat bahasa isyarat, sarang bahasa kita bulan, sarang mengatur adat Ramadan. Dan ini telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020. Dibanding yang MI atau MA. Selanjutnya Soalnya kan lebih banyak kayak umum dulu. bahwa sangat banyak sekali keuntungan kita ya. Bahkan kalau yang pondok ini kan emang wajib diri kan. Kalau untuk sedangkan nanti kan kurang. Bukan trauma ya. Malas-malasan, guring-guringan. Saya kira aspek sarana prasarana tolong dibantu. Lumayan lapar. Dari jam berapa? Tadi pagi. Emang amal khusus status. Yang kedua, Tadi minta dari jam 1 untuk nempel foto, bikin foto. Kegiatan personal dia. Tapi kami nih itu yang dia, misalnya kayak salaman tadi, yang suka sosmed tuh bisa kirim ke ajudannya, file, tinggal dia pilih di posting. Di akun misalnya satu ada dia. Lumayan juga sih ada kalau 150.000 Instagram. kelancaran pesantren kita tergantung kepada niat yang ikhlas dari guru-guru. Terima kasih guru-guru dan juga anak-anak kita yang dilatih talentnya, yang dilatih bacaan Al-Quran dan hadis. Pagi Mudah-mudahan ke hotel, belajar di Raja Wali, bisa menanamkan Masjid Nurul nilai-nilai keislaman yang kuat ke oleh-oleh dan sendiri, nilai-nilai budaya makan siang tadi pas abang. ini di tempat Sehingga belajar di sini terus nih ngantar ke bandara lagi. menjadi Sampai jam 4. benteng Saya juga lagi juga terhadap jam 2. kehidupan kita Karena banyak sempetan. dan alumni kita Karena walaupun pesawatnya sudah 17.15. berbulan tinggi. Mudah-mudahan Lagian kan dia langsung pintu VIP kan, langsung yang ke pintu terbaik. Selanjutnya Kejar kami mohon kepada Pak Kanwil Kemenang Provinsi Sumatera Barat dapat menyampaikan sambutan Kemarin dan mulai dari mana? sampai Tadi malam sampai jam berapa saya? dapat memberikan pengarahan kepada kami. Sampai di hotel. Semoga Pulang ya Allah. pesantren kita ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi Basicnya kuliahnya di media atau gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau di SI itu makulnya apa ada? Tentang ada ilmu komunikasi juga di SI atau lebih ke pengelolaan alat, manajemen juga, manajemen informasinya kan? gimana? Nandainya pakai sambutan. Habis sambutan, Pokoknya habis sambutan semua apalagi palingan keliling atau apa? atau isi materi. Tadi kami mulai isi materi dari status. Tadi tapi sama juga di rumah. Kata sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati Bapak Haji Mustada MA, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anil tafarruq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Yang kita tanzim bersama Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Husnul Billah MRPC. Selamat datang Pak. Yang kita hormati para pejabat lingkungan kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Hakim Kepala Bagian Pemerintahan, Kabin Pendidikan Madrasah, Kabin Pakis, beserta ASN Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Yang kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang dengan segenap jajaran yang hadir pada kesempatan ini, termasuk Pak Pertua, yang kita hormati Ketua Dewan Kehormatan Yayasan Saya Al-Falah Pak Prof, yang kita hormati Ketua Yayasan Pak Dr. Harira, yang terhormati pimpinan Pondok Pesantren SI di mana Bang? beserta majelis guru yang hadir, kepala unit dari yang terbawah yang saya terangkat yang hadir, Oh iya, mesti media. yang kita hormati kepala BPJPH Sumber Yogyakarta, Saya di Lampung. yang kita hormati Ketua Telkom Sumber dalam hal wakil wilayah Semarang Pak Mama, Jawa, Sunda. Baru 10 dan tahun. terhormati segenap unsur lapisan masyarakat yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, tanpa kami sebutkan nama satu persatu. Balika 4 foto. Pertama-tama tentu kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kilo ya dari Padang 2 ke arah menuju barang kilo lah itu. Kita pada sore hari ini 15 ya. takdirkan Tahu ya, Balika ya. Orang situ juga. berwajah Kalau orang yang pesantren yang kita cintai ini, kita bersilaturahim dan berwajah dengan Bapak Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia. Ini merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, suatu keberkahan, mudah-mudahan kehadiran Pak Staf Khusus akan mengukuhkan semangat kita untuk bagaimana ke depan Manajemen informasi lebih bisa lebih berhasil, secara bisa teori lebih berkembang di masa-masa yang akan manajemennya datang. kan berarti kan penyimpangan, Bapak Staf Khusus yang kita hormati, pada pengolahan, kesempatan ini izinkan kami menyampaikan kepada Bapak apa contohnya bahwasanya misalnya ini Sumatera Barat apa aja yang meliputi selain dokumen video pondok pesantren yang sudah berizin operasional Pengarsipan dengan jumlah santri berdasarkan teknis sebanyak 49.376. jadi misalnya orang butuh udah ada nih tinggal cari tinggal Pesantren dibuka yang sudah mendapat bantuan inkubasi bisnis pondok pesantren sejak 2021 sampai 2025 sebanyak 68 pondok pesantren. Dengan jumlah pesantren ini, maka persentase penerimaan bantuan tengah-tengahnya inkubasi bisnis pesantren di Sumatera Barat istilah kata kebudayaan kan ada penggeruyung kan. Saat itu kepada Pak Kapus juga kami sampaikan Terus saya kenal dengan siapa yang di pojok dulu bahasa Inggris kacamata itu siapa namanya, siapa yang bahasa Inggris lulus kita kacamata yang agak lebar badannya. Sering nampak seluruh asik saja. 2025 yang lalu. Perda ini merupakan kalau namanya kurang tahu, cuman daerah belum ke semuanya. Baru di sini. Baru. Cuman kan dalam dia ini kan lebih ke sana Ya benar anak-anak kan jadi kayak gini harus standby baru dikelola kan tanya dulu pesantren di Sumatera Barat. kadang-kadang bikin proyek baru besok rencana misalnya ini dulu pengenalan gurunya kenapa begitu
ke depan santriwan dan santriwan kita akan lagi dengan kita bersinergi bersama-sama membangun pesantren ini ke depannya. Bapak Profesor hormati, program kemandirian ekonomi pesantren di Sumatera Barat sudah memiliki wadah perkumpulan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama dengan kantor wilayah kementerian Provinsi Sumatera Barat dan Pemprov Sumatera Barat dengan nama organisasi Habitat Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren yang sudah ditentukan tanggal 13 Juli 2023 di Bukit Tinggi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Dan yang lebih membanggakan lagi, nahkoda dari pesantren ini adalah Ketua Yayasan Said Al-Falah dan pesantren perkampungan Minangkabau. Dan ini merupakan pengakuan Sumatera Barat terhadap eksistensi Pondok Said Al-Falah ini. Bapak Ibu yang kita hormati, Bapak Ibu yang kita hormati, pada kesempatan ini kita berharap sangat arahan sekaligus pencerahan dari Pak Stafsus Menteri Agama, karena jarang-jarang kita bisa bertemu dengan beliau. Kalau kita ingin bertemu beliau berapa sih biayanya? Kali ini beliau datang mendorong dengan generasi muda ini. Apa yang mesti kita siapkan untuk 2004 mendatang. Maka hujunglah hari ini karena mendapatkan siraman pencerahan dari yang mulia Bapak Stafsus Menteri Agama. Sekali Pak Hujung, kami sangat berbahagia sekali, sangat senang sekali Bapak bisa hadir di Sumatera Barat di sela-sela kesibukan Bapak meluangkan waktu ke Sumatera Barat. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, berikan kita berhormati untuk membawa pendidikan khususnya dan untuk bersama di Sumatera Barat, khususnya Republik kita ini untuk kejayaan kita di masa-masa yang akan datang. Jika ada dari kemarin seperti kami mohon maaf sama staf khusus. Terima kasih kepada Pak Pres, Ketua dan Hormatan setelah Komisi Konservasi Bapak Ketua dan seluruh kita, dan tentu kita pada semua ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan, mohon di arahan dari Pak Staf Khusus. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Mustafa M.A. atas sambutan dan dukungannya. Hari ini kami barang kita pada acara puncak yang sangat kita nantikan bersama, yaitu Bapak sambutan sekaligus arahan dan Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Badar M.A. PhD dengan segala hormat. Silakan. Oleh semuanya, kita ini masih anak muda ini, harus jadi. Berapa makannya? Apakah tangan semuanya? Ada teman-teman semuanya? Ya. Ayo, semuanya. Oke. Kagubin bilang salam Indonesia, teman-teman dalam Indonesia pasti bisa. Oke. Kagubin bilang salam Indonesia, teman-teman semuanya bilang Indonesia pasti bisa. Oke, salam.
Agama hari ini kita doakan bersama Pak Adil Mustafa sehat selalu, sehat dan berkali dalam memimpin orang-orang dakwah. Ketua Yayasan Syekh Al-Salam, Dr. Kiai Haji Samsul Akmal, Pak Kiai, sebagai Pak Kiai dan sama-sama kami untuk ini. Di sini ada banyak pimpinan kami yang bersama bersatu yang para sahabat-sahabat untuk menyelenggarakan pertemuan agama sama Lebaran. Ada ketua yayasan Prof. Atur Umum, rupanya beliau sudah pasti berbahasa Sunda. Sumatera Barat dengan Jawa Barat hampir mirip-mirip. Nama saya Guru Gumilar, ya. Ada tokoh di sini orang bilang namanya Irman Gusman. Jadi Guru Gumilar. Jadi ulang-ulang sama. Terima kasih Prof. Semoga sehat selalu dan kita doakan beliau sebagai tokoh Sumatera Barat siap mengisi Jumat dan terus memberikan inspirasi kepada muda Prof. Terima kasih. Ada ketua harian lembaga Keraton Adat Kabupaten Kampung, ya, Pak Kiai Amir Ketua Galuh, ya. Ya, Kiai, terima kasih banyak. Pimpinan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau, Kiai Hadi Samuti, beserta para ustaz dan ustazah yang hadir pada hari ini. Ada Pak Kantor, ya, Kemenang Kota Padang, Pak Kiai, terima kasih banyak. Kemudian ada Kepala BPJS Perwakilan, Pak Kiai Dr. Ikrar, Pak Kiai. Kemudian Dewan Kehormatan Yayasan Al-Falah yang tadi saya sebutkan, Profesor Sudirman Nurdin, para hadirin, para kiai, para asatidz, izinkan saya berdiri, mohon ini membelakangi, ya. Nah, sekarang saya ingin ngobrol bersama dengan semuanya, ya. Ini kita satu generasi, saya kebetulan paling muda sama Menteri Agama, jadi yang lain senior semuanya. Jadi sekarang Bapak Presiden Prabowo, ya, di istana, Menteri, DPR itu rata-rata anak-anak muda semuanya di usia 30 sampai 40 tahun, ya kan? Ajudan Pak Prabowo rata-rata anak muda semuanya, ya. Kemudian ada Sekretaris Kabinet Pak Sekretaris dari Wijaya, usianya 37 tahun sama dengan saya. Ada pemain-pemainnya anak-anak muda semua, Pak, usianya 30 sampai 45 tahun. Jadi Pak Presiden Prabowo memberikan apa? Rancangan untuk anak muda. Ada siapa yang berpikir? Ya, karena sekarang generasi anak muda menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Nah, ada semuanya, kabupaten ini akan sampai jalan, ya, biar terus ya, anak muda bisa terus semangat, ya. Kalau anak muda diberikan jalan 24 jam kerjanya, ya kan? Kalau salah bisa tutup, kalau salah bisa diperbaiki. Itulah ciri anak muda. Ada generasi milenial, ya kan? Ada punya seorang kan? Pak, dia kok Instagram. Nanti mau benar di sana banyak, ya. Kawan-kawan semuanya, gue adalah alumni Kementerian Agama. Jadi ada di sini. Pesan-pesan penting nih, ya. Saya bangganya kalau muda, ya, Ibu Tira, saya lahir di Jawa Barat, ya. Saya sekarang 37 tahun. Saya selama 20 tahun alumni Kementerian Agama dari Raudul Akbar. Mana ada alumni era di sini? Raudul Akbar, mana era? Raudul Akbar, ya, Raudul PKN. Kemudian masuk ke MI, mana Sindarian, lalu lanjut ke Madrasah, lalu lanjut ke Madrasah Aliyah Purwakarta, MTSR dan MAN Purwakarta, ya. Ada di sini MTS, MI, Madrasah Sindarian ada nggak? Sekolah apa ini? Bro. Alhamdulillah. Semuanya nih, akhwat. Parah ini. Mana? Sanawiyah Al-Falah, ya. Alhamdulillah. Jadi kampung ini dari mulai RA sampai ke Madrasah Aliyah Negeri di Purwakarta adalah alumni Kementerian Agama, ya. Alhamdulillah. Jadi kalian kalau mau sukses di dunia dan akhirat wajib masuk ke Kementerian Agama. Oke, kita mulai.
banyak ngomong aku ini sudah perlu sederhana. Jadi ilmu dunianya dapat dan ilmu akhiratnya sudah itu baru masuk ke UIN ya. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi, dulu bapak dan ibu ya, kalau kamu ingin sukses di dunia dan akhirat maka harus masuk ke Kementerian Agama. Maka sekolah di Sunan Gunung Jati Bandung jurusan pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi selama ini masuk sambil pesantren, dulu pesantren di Purwakarta, pondok pesantren Al ini dan pondok pesantren Uswatun Hasanah di Purwakarta. Nah, ini adalah tugas mulia kawan-kawan. Bro, jangan ngobrol sini. Ngobrol. Tugas kalian adalah memperjuangkan estafet kepemimpinan Islam untuk menuju peradaban Islam yang lebih baik lagi. Makanya lulusan pesantren, lulusan madrasah, jangan kita harus maju terus ya memimpin bangsa Indonesia. Di sini adalah lahir buminya para tokoh pemimpin bangsa Indonesia yang mendirikan Republik Indonesia. Oke? Jadi saya baca beberapa pemimpin Sumatera Barat yang mendirikan bangsa Indonesia. Ada Muhammad Yamin, ada Syahrir, ada Tan Malaka. Oke? Apalagi? Ibu. Ada Syekh Fatih Al-Nakawi. Ada siapa lagi? Ada Bang Ismail. Siapa lagi? Ada Syafruddin Prawira Negara. Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi bro? Siapa? Aja misalnya. Siapa lagi? Ini menjadi ilmu perkembangannya banyak di sana mana? Sama. Ada bilangnya. Ya, betul. Lagi. Yo. Banyak tokoh-tokoh yang apa namanya? Yang dari Sumatera Barat. Sekarang banyak seperti Pak Malizo, ya kan? Saya juga banyak. Nah, kalian tersebut ini adalah sangatnya aman dalam pendidik bangsa. Jadi oleh karena itu jangan pernah kalian keluar dari Kementerian Agama. Kalau sudah beres RA, MI, MTS, MA, lanjutkan ke UIN, IAIN atau sekolah tinggi agama Islam. Siap? Jangan keluar dari Kementerian Agama. Jadi harus ya. Kalau di Kementerian Agama sudah murah, meriah, ilmu agamanya dapat, akhiratnya dapat. Oke? Kalau di Indonesia semuanya mahal, ya. Kalau di sekolahnya mahal, kalau di mana banyak beasiswa, tapi kami yang mencarikan beasiswanya. Semangat dulu. Tahu nggak? Dulu kamu pesantren, ya, belajar balaghah, ilmu mantek, tani, ya, kitab kuning, ya. Kemudian banyak kitab-kitab yang tiap hari, ya, belajar tajwid, ya. Kemudian kitab-kitab kuning, ya, banyak sekali yang kita pelajari. Dulu orang tua kalian, orang tuanya tidak sekolah, ya. Bapak almarhum lulusan sekolah ya, dulu zaman Soeharto, ya, Soekarno meninggal tahun 2009. Almarhum ibu meninggal 2022 ketika sekolah di luar negeri, ya. Jadi dari keluarga itu, keluarga kalian yang hanya sekolah sarjana adalah saya sendiri. Jadi 3 sekolah kakak hanya SMP, SMA, ya. Kakak semuanya. Jadi pesan bapak ibu adalah untuk kita memperbaiki agama nusa dan bangsa adalah dengan pendidikan. Oke, sudah selama kuliah di Bandung, kagum kuliah di 20 negara. Oke, dapat beasiswa. Selama di UIN dapat beasiswa banyak dari agama, dari Bank Mandiri, ada Super Semar, ya, ada Bank BNI. Selama kuliah S1 di Bandung, pernah ke Rusia, ke Amerika, sekolah 1 tahun di Amerika Serikat 1 tahun, dari Moana ke Eropa. Jadi kuncinya adalah dengan ilmu, pengetahuan dan iman. Oke, siap? Harus siap mau belajar luar negeri? Ayo. Nah, setelah sekolah di UIN, pertanyaan
Gubernur dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolahnya S2 di Amerika. Mau seorang santri, anak kampung, anak madrasah, sekolah di Amerika dapat beasiswa. Harus mau dipendidikan. Selama 2 tahun 2013 sampai 2015 kami semuanya S2 di Amerika Serikat. Ada satu beasiswa, jadi kalau beasiswa ya. Nanti saya kasih tahu sekolah di Al-Azhar. Nanti ada 2 orang. Mana ke Mesir. Kalau ada kampus Al-Quran dan bahasa Arab kualitasnya bagus ya. Nanti saya kasih komentarnya di belakang beliau. Jadi kalau beasiswa 2 tahun, alhamdulillah. Nanti kalau cewek, kami di rumah sudah ditemukan, ya, 1 cewek 1 cowok, ya, di Kelurahan Pasir di Jakarta. Selama 2 tahun, kalau sekolah S2 di Amerika Serikat. Nah setelah itu, kalau belajar sekolahnya di Inggris, ya, selama 6 tahun sekolah PhD, dokter filsafat di Inggris, selama 6 tahun, dapat beasiswa dari pemerintah Inggris. Alhamdulillah. Oh ini Eropa di Inggris, mau nggak? Mau sekolah di Inggris? Alhamdulillah. Jadi anak santri itu, anak madrasah, anak santri harus memimpin dunia internasional. Lalu, jadi Islam harus bangkit, anak pesantren harus bangkit, anak madrasah harus bangkit. Jadi saya di sekolah dari 2018 sampai 2023. Coba cek di Wikipedia dulu, belajar bukannya sejarah-sejarahnya ya. Jadi kalian baca ya dan tafsir Al-Quran. Siapa yang di sini? Ya, siapa yang jadi gubernur mau? Menjadi kiai, jadi ustaz? Ayo teman-teman semuanya mau? Fungsinya adalah untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia 2045 adalah dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Di sini bro, saya sini saya keliling-keliling gara-gara kamu. Jadi sekarang kalau saya 37 tahun, 2045 adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Mau kemana bangsa kita? Ini adalah kita mau kemana? Islam mau kemana? Islam harus bisa menjawab tantangan geopolitik internasional. Oke? Nah, kalian harus rajin membaca. Jangan baca TikTok, oke? Jangan baca Instagram, baca peradaban dunia internasional. Kita harus mengalahkan umat Yahudi. Kita harus mengalahkan umat Kristiani di dalam. Jadi, coba kalian yang punya HP, pasti HP-nya dari Cina semua. HP saya dari Cina ya. Nah, ini Wi-Fi, sinyal, Google, Facebook, Instagram, ya, teman-teman ikuti semuanya. Coba umat Islam bikin dari Sumatera Barat bisa kan? Harus bisa. Coba nanti Google buatin, ya. Dari anak-anak santri, anak madrasah melahirkan bikin website, bikin apa namanya instalasi untuk apa namanya jaringan internasional melalui internet. Kalian ada di pemimpin dunia, oke? Ini sekolah apa yang kita pakai mungkin produk-produk China dan nanti ke depan adalah UMKM produk-produk negara kita dari umat Islam. Umat Islam harus maju dan mengejar kemerdekaan zaman. Tahu nggak jadi pemimpin? Harus mau. Tugasnya adalah kalau kata dia kita, kalau kata kita pesantren adalah menjaga. Artinya apa? Orang siapa yang musuh-musuh pasti akan kalaupun orang takutnya dari kampung, bapak ibu hanya guru ngaji. Tapi kalau kita punya keberanian, punya kerja keras, punya disiplin, insya Allah kita akan sukses. Coba kalau 33 tahun sudah pulang dokter, ya kan? Kemudian pulang ke Indonesia, ketemu Pak Menteri Agama di Madrasah Istiqlal di Istiqlal. Gubernur kamu apa karir di mana? Kata Pak Menteri. Ayo bantu kerja di Masjid Istiqlal. Akhirnya kerja di Istiqlal setahun. Setelah itu Pak Menteri Agama jadi Menteri Agama. Berkahnya ikut kiai kita jadi 100
khusus Menteri Agama. Alhamdulillah. Inilah doa orang tua kita. Kita tidak tahu karir kita di mana, masa depan kita di mana, sekolah kita di mana. Coba kalau dari kampung orang kampungnya belajar pesantren, madrasah, bisa sekolah ke Amerika dan ke Inggris selama 10 tahun kamu sekolah di mana, ya kan? Tapi tidak pernah melepaskan peci, ya, tidak pernah melepaskan tradisi kita, tidak pernah melepaskan agama kita. Justru kita harus bersaing dengan dunia internasional. Agama adalah fondasi, oke? Kalian imannya harus kuat, fondasi agama kuat, tradisi keagamannya harus kuat, lokal wisdomnya harus kuat, sopan santunnya harus kuat, dan didorong oleh doa orang tua kita, terutama doa dari diri itu. Profil pikir saya rasa Pak Kabril ada doa dengan ibu saya sebelum meninggal. Jadi terutama adalah sopan santun kepada diri ibu. Ini yang laki-laki ini. Surga kalian ada di ibu, oke? Jangan pernah mengatakan wala taqullahu jangan mengatakan kepada kedua orang tua kita, terutama kepada diri ibu. Harus yakin ya, barang siapa yang ingin sukses maka perhatilah ibumu. Betul juga? Harus kepada ibu, ya. Nah, ada semuanya, ya. Kalian untuk berhubungan emas 2045, kalau masih ada 2045, saya akan 56 tahun seperti bapak-bapak di depan semuanya. Masih ada kan yang nggak tahu nih? Sudah tinggal kita, orang tua kita, ya kan? Dan ada semuanya pada usia pada tahun 2045 usianya mungkin 25 sampai 30 tahun, betul nggak? Nah, aku pun akan bekerja dengan teman-teman semuanya. Maka Bapak Ibu semuanya, mari kita siapkan generasi muslim kita adalah orang yang takut terhadap Al-Quran, ya, mengimplementasikan nilai Al-Quran, ya kan? Mengimplementasikan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Karena pedoman hidup kita itu untuk sukses, ya, mau digital, transportasi, ya kan, kemudian artificial intelligence, ya, kemajuan nuklir, kemajuan pertanian, ekonomi, perdagangan, kuncinya semuanya ada di Al-Quran, ada di Al-Quran semuanya. Itu kita dicuri dari Al-Quran oleh masyarakat. Mereka mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran yang melangit kebutuhan batu, ya kan, kebutuhan satu Al-Quran, ya. Itu orang-orang Yahudi yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan hanya dibaca, tapi bagaimana kita resapi, kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Harus berbahasa Inggris, harus berilmuwan, harus jadi kiai, harus orang yang ngerti paham tentang konteks geopolitik dunia kali ini, ya. Jadi kalian semuanya sekarang ekonomi dunia sedang turun, ya. Amerika, Eropa, China, Jepang, Korea, termasuk Indonesia, dan tugas berat kalian adalah memimpin masa depan Indonesia 2045. Tantangannya akan lebih sangat berat sekali, ya kan? Maka kuncinya adalah dengan pendidikan. Jadi kalau kata Nabi, didiklah anakmu, ya, keluargamu sesuai dengan zamannya. Al-Qurannya sama, ribuan tahun yang lalu diberikan di Mekah dan Madinah, tapi nilai teksnya, isinya sama. Maka itu harus kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, harus sekolah. Sekarang sarjana itu udah kayak SMA, ya kan? Di Jakarta, sarjana UI Jakarta itu di tukang ojek pada beliau tiap hari di kantor, ya kan? Kalian harus sarjana, jadi banyak sekali. Jangan pernah putus sekolah sampai sanawiyah sampai aliyah. Pak Kiai, kita Pak Kiainya doktor, kuliahnya adalah orang profesor, ya, harus terus sekolah. Karena tantangannya orang yang lulusan S1 dan SMA akan beda. Cara pemikirannya, betul nggak? Orang yang S1 sama S2 cara berpikirnya akan berbeda. Orang tua kita pada sebelum hidup di zaman Soeharto, hidup di zaman SBY, ya kan, akan jauh berbeda dengan generasi nanti 2030. Karena 2030 adalah puncaknya
bonus demografi. 60% penduduk Indonesia adalah usia 17 sampai 40 tahun. Kata Pak Kiai, izin Pak Ustaz, jadi silakan anak-anak kita bisa bahasa Inggris ya Ibu ya, pakai bahasa Arab ya, untuk bisa bahasa Mandarin, bisa kan? Ya. Jadi kalau ada tahunnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arab, kuliah di atas mau, ya gratis, tapi nantinya harus bagus. Datang ke Pak Kiai, di depan kita akan laporkan ke Duta Besar Mesir di Jakarta. Oke? Benar, serius nih. Pertanyaannya ada di belakang dulu ya. Saya mau ngomong. Mungkin kamu pun tidak bisa bawa sesuatu, tapi kamu bisa bawa beasiswa. Kalian kalau ingin beasiswa S1 atau S2, kamu bisa ngasih rekomendasi sekolah di Amerika dan di Eropa. Banyak kalian harus jadi kiai, jadi ulama ya di Amerika dan Eropa. Mereka butuh para kiai dari Indonesia, bukan dari Timur Tengah. Banyak kiai ulama yang di Washington DC, di New York, ya pasti orang yang itu terkenal. Kalau datang ke sebuah negara, sebuah kampung, sebuah provinsi, luar negeri, apa yang dilakukan adalah masjid. Ada namanya di Washington DC, di Washington DC, ya, namanya Indonesian Muslim Association of America, namanya Imam Center. Itu pendirinya dari rata-rata adalah orang Minangkabau, ya. Percaya nggak? Kalau percaya tentang Washington DC, ya. Orang di Eropa, orang Minangkabau datang ke Eropa, apa yang mereka bangun adalah masjid luar biasa, ya kan? Saya sangat kagum terhadap ketokohan Minangkabau. Mereka memperjuangkan Islam, pendidikan madrasah masjid untuk pada dunia. Nah, tugas kita sekarang, kawan-kawan semuanya, adalah meneruskan perjuangan para pemuda bangsa, ya kan? Jangan terlena dengan para pemuda bangsa. Tantangannya akan semakin berat, ya kan? Kalian harus menjadi suluh kebangsaan untuk memimpin bangsa yang lebih baik lagi. Oke? Sekarang pengangguran banyak, tadi guru kita mungkin di bawah 1 juta, betul? Jadi guru madrasah tadinya cuma 50.000, 100.000. Para kiai ini kan di mana? Mereka salah jihad fisabilillah. Siapa yang menggaji? Mereka tidak ada. Pemerintah kan tidak ada kekuatannya. Dan kalian adalah orang para tokoh cendekiawan, pengusaha di depan yang akan memimpin bangsa Indonesia. Siap ya? Kabur ya? Oke. Sekarang kalau mau kita siapa yang menjadi pemimpin ke depan 2 orang perempuan. Depan. Ayo ke depan sini. Ayo ke depan. Ayo ke depan nih. Ayo. 2 orang perempuan. Balik. Ayo, siapa yang berani? Ayo ke sini. Bukan siapa yang berani. Indonesia harus bisa mengalahkan Jepang, Korea, Singapura. Kalian harus menjadi pemimpin global. Oke, ini. Oh, can you speak English? What's your name? Mulia. Tagak bang, tagak. 16. So, can you tell yourself? Tell me. Hey everyone, my name is Nidana Nabila. I'm from Pesisir Selatan. Oke, pesisir selatan. Benar, pesisir. How many hours from here? Okay, please. I'm 16 years old. 16 years old, okay. So, what do you want to be in the future? You want to be a politician? Or minister? Or doctor? Or scientist? Or intellectual? You want to be the president? Governor? Mayor? What do you want to be in the future? I don't know. Why? I don't know. You have to be in the future, okay? You want to travel the world? Europe, America, Middle East, Africa? Yes. Okay. So, which country is the most favorite one? Maybe Germany. Germany. Oh.
Jadi anak itu Pak, kita kata Pak. Sekarang sekolah berapa? MTS, MA, MA. Which grade? Second grade, third grade? Grade. Pas. Which class? Oh, kalau pas. Oke. Sekarang saya mau ngasih pertanyaan kepada Anda. Sebenarnya Mutia ya? Mutia. Oke. Mutia, kalau sudah beres dari MA, sekolahnya mau di mana? So, what is your favorite university? In Indonesia, Sumatera Barat, Jakarta, or abroad? Sebenarnya aku mau sekolah ke luar negeri. Luar negeri? Ya. Di mana? Amerika yang apa? Eropa. Eropa, weh. Aduh, begini, udah boleh di Eropa, Jerman, Swiss, London, Dublin, ya. Nanti cek di Eropa ya. Oke, Jerman ya. Oke, kita carikan berikutnya dari kita ya. Tapi nomornya belajar terang, semoga kan tahun depan ya kita carikan berikutnya. Maka sudah tadi kan. Jadi kita akan berlatih. Kita carikan berikutnya. Terus kalau dia yang kita nih namanya nih, ini kamar nih, kita kamar nih supaya jadi pemimpin ke depan. Oke, sekarang saya berpikir sebelum, oke? Kita lihat, kasih kita lihat. Oke. Sebutkan siapa Presiden Amerika Serikat sekarang, yang lain diam. Presiden Amerika Serikat siapa? Oke, di bawah sudah Oke, jadi cuma sudah buat rupiah. Ini jangan dilihat orangnya, ini gimana ini, ya kan? Nanti ada yang melihat bola jasa namanya Ridwan Bipras, oke? Nanti harus kita lihat. Ini banyak ditanya ya. Oke, duduk kembali. Thank you so much, Budia. Insyaallah I will help you in future career, oke? Catat perusahaan ini pintar anak ini. Kasih, oke? Thank you. Merci beaucoup for your time. Oke, tangan dulu. Mas Megi. Hah? Hailil, waduh, namanya luar biasa. Hailil, oke. Aina tasuk di Padang. Media, dari mana? Mana? Junjung. Aina. Di Padang atau di Agam atau di Aina? Dari mana? Sini. Bukit Tinggi, mana? Sejunjung. Oh, oke. Ada question for you. Ini ada soal. Siapa raja Saudi Arabia sekarang? Sebutkan raja Saudi Arabia sekarang. Hah? Raja Salman. Alhamdulillah. Aku Raja Salman. Ada rupiah, ya, isi barokah. Sekolahnya nanti mau di mana? Sih? Di Timur Tengah mau? Hah? Mau jadi ustadzah, jadi kiai untuk masa depan di Indonesia? Bisa ya? Kelas berapa sekarang? Kelas 8, oke? Kelas 8 itu berarti SMA. Ini anak pintar ya, dan kalian selamat menjadi pemimpin masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Oke, tenang. Oke, teman, siapa namanya? Ini. Duduk. Idris. Mas. Duduk. Okay, one more time. Okay. What is your name? Hah? Nafisa. Namanya bagus ini. Nama saya sudah sangat Gumilar ya. Ini namanya Arab semua ini. Okay. I have a question for you. What grade are you? What class? Now, what class? Selamat 8 class, 8 grade. Okay, I have a question. Sebutkan salah satu menteri kabinet Prabowo yang dari Sumatera Barat. Siapa nama menteri satu aja? Ayo. Menteri terkenal dari Sumatera Barat, siapa menterinya sekarang? Ayo.
Siapa menterinya? Teto. Harapan. Ayo dulu. Oke, dulu. Saya ganti yang lain satu lagi perempuan. Oke. Udah, dari One at the back. One. Come here. Oke, come. Ini masih sedikit lagi ya. Dah. Oke, Mas Bobi. sirap. Saya bagus ya. Oke. Sekarang kalau komputer kelas 9, berarti siapa? MTS. Oke. Cita-cita mau jadi apa? Jadi apa? Wow, this is noble dream. Oke. Oke, what is Oh, you're from here. And you're there? From Padang. This is good. Okay, nanti siapa tahu nanti ada profesor nanti dari Amerika Serikat tinggal di sini ya, mau bahasa Inggrisnya ya. Ya, insya Allah untuk belajar bahasa Inggris, oke? I have a question for you. Okay. Surya salah satu ilmuwan Islam yang hidup pada zaman dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Surya salah satu aja. Can you mention the name of the scientist when he or she lives during the Abbasid Caliphate or Umayyad Caliphate? What name? Sebutkan salah satu ilmuwan terkenal dunia, matematika, biologi, ya ilmuwan terkenal dari Muslim. Ya. Ayo lupa impor baik. Itu sampai 10. Indonesia, luar biasa. Ini cuma ada yang terlalu Amerika Serikat, oke? Kalau udah kesana situ, ada duitnya dari pertama. Makanya itu ada duitnya. Oke, silakan. What is your future dream? Designer. Oh, designer. Okay, very good. So you have a beautiful dream. Okay, I have a question for you. Okay, do you want to become a American? Okay, so the question is, what is the capital of the United States? Apa ibu kota Amerika Serikat? New York City. Benar salah? Salah. Yang betul adalah Washington DC. Washington District of Columbia. Oke? Oke. Dulu lagi salah. Oke. Jangan lagi. Oke, yuk. What's your name, bro? My name is Rehan Kumar. Okay, Rehan. So this is good. So where do you stay here in Sumatera Barat? In Padang. Okay, do you have your dad? Yes. Do you know your dad is still alive? Yes. Your mom is still alive? Yes. Okay. What do they do? Third. Apa kerjaan mereka? Buruh. Okay, laborers. Buruh in English is labor. Okay. How many brothers do you have? And your sister, do you have how many? My sister, I have two sisters. Two sisters. Okay. I have a question for you. What is your future dreams? I want to be a good person. A good
aduk keselnya juga. Yang tinggi kata Soekarno Bung Hatta itu tinggi langit kata Malaka. Oke? Apa hasil teman-teman? My name is entrepreneur. Entrepreneur, pengusaha. Oke, tahu nggak pengusaha yang sukses terkenal dari Sumatera Barat yang sekarang masih ada? Tahu nggak? Hah? Masa itu dong? Dari tadi itu di Sumatera Barat betul nggak? Orang Indonesia itu. Hah? Nah, pada waktu pengusaha terkenal di Jakarta ya. Beda. Itu menurut tadi ada dalam bilangnya itu betul nggak? Itu ya Pak, menurut di anak Singko, orang tuanya dari Sumatera Barat itu banyak orang pernah pengusaha dari Sumatera Barat. Tentu selera dulu dan apa pagi siang sore terkenal se-Indonesia dan sedunia. Ada sekolah di New York bro, namanya restoran Padang, nasi Padang di Washington dan di New York. Jadi terkenal ini apa? Kalian mau jadi pengusaha bertanya? What's your dream? What do you want to be in the future? Your dream? Businessman. Oke, menjadi pengusaha sukses. Oke. I have a question for you. Oke? Sebutkan, ya. Surat dari Al-Baqarah satu aja. Coba baca. Surat Al-Baqarah. Ayat dari salah satu ayat dari Al-Baqarah. Nah, stop. Pertanyaan saya adalah ayat kedua, apa artinya dan maksudnya apa? Terjemah kita saja. Zalikal kitabuna wa apa artinya? Terjemah kita saja. Hah? Oh iya inilah Al-Quran, di dalamnya itu tidak ada keraguan bagi siapa orang yang imani, ya kan? Kalau seperti itu, oke? Nah, Al-Quran ini menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, bukan umat Islam, betul? Ya, di sini itu bagi seluruh umat manusia ada kejadian ini dan masa depan. Oke, apa artinya Al-Baqarah? Satu, Al-Baqarah apa artinya? Ada satu bendera. Oke, saya oke, ada tahu dulu ya. Ya, ya. Apa artinya Al-Quran itu? Oke, pertanyaan dibahas. Kalau ada yang sama-sama tanya ke Pak Kiai, ya, baca tafsirnya. Jadi Kiai dan pengusaha harus tahu makna dari Al-Quran. Setidaknya artinya harus tahu, ya kan? Jadi Al-Quran ini adalah bagi pedoman, ya, jangan ragu mengimaninya dan yakin. Kalau anda yakin, ini adalah pedomannya adalah Al-Quran. Kalau anda yakin Al-Quran dan mengimaninya, akhirnya bisa Amerika dan bisa Eropa, ya. Pokoknya siap jadi pemimpin dan pengusaha sukses dari Sumatera Barat. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan dulu, oke? Ada berapa orang tadi? Oke, bagi masyarakat ini, oke masyarakat. Oke bro, kalau itu kalau ke Amerika, ke Eropa, bisa kasih rekomendasi, oke? Sekarang negara lagi efisiensi, oke? Oke, boleh disini? Fitra, orang ini juga. Oh ya, itu sudah. Agama fitrah. Islam itu sebagai agama fitrah, agama yang suci, oke? Agama yang benar, oke? Itulah agama Islam. Pertanyaannya, what is your future dream, bro? Oh, dokter. Untuk orangnya apa dokter? Oh, help other people. Bacanya bukan help, tapi help. Oke, jangan dibaca E-nya. Help. Oke, very good. Belajar pronunciation, oke? Belajar apa itu hurufnya, oke? Help. Other people. Oke, temukan dulu. Kita ini mau jadi pemimpin bangsa Indonesia. Jangan semua orang jadi kiai. Semuanya siapa yang mau memimpin bangsa yang mau jadi kiai semuanya, oke? Dari 10 orang itu setidaknya 5-nya jadi kiai, 5-nya jadi yang lain, oke? Oke, jadi dokter, jadi usaha, jadi politisi, jadi kepala kanwil, jadi khusus.
Anda harus menerima itu kan. Jangan juga seluruhnya. Karena memimpin bangsa harus dengan ilmu, pengetahuan dan peradaban. Seluruh harus setuju. Tapi basicnya untuk memimpin bangsa dan dunia adalah dengan ilmu dan agama yang dulu yang kuat. Oke, ada question for you. Ibu kota Turki Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tempo pelajaran apa? Pelajaran sejarah Islam enggak? Siapa gurunya di sini? Bu Haji, gimana ini? Ustaz, Ibu kota Turki apa? Istanbul. Ini pelajaran ini sejarah peradaban Islamnya Turki Utsmaniyah, ya kan? Yang terakhir apa? Sultan Mehmed satu kedua, gitu kan? Terakhir. Mau Turki? Oke, sama lagi pertanyaannya. Sebutkan salah satu masjid yang dulu perebutan antara Romawi dan Kesultanan Abbasiyah, Umayyah, Amir sekarang Ottoman Empire, dulunya gereja sekarang menjadi masjid sejarah dunia dan itu menjadi apa? Sholat lima waktu sekarang di kemarin baru dibuka. Apa yang tertutup? Ya ini orang kalau sebutkan sebutkan masjid terkenal dunia dan menjadi hadiah dunia sejarah dunia dan dibuka kembali awalnya beda penaklukan dulu apa dengan Abbasiyah Umayyah dan sekarang Turki Empire dan sekarang sudah dibuka menjadi masjid terkenal. Sebutnya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Bos. Oke, dulu bos. Masjid dulu. Nah, coba cek di Google, ya kan? Dulu bos itu menjadi sejarah dunia gereja sekarang menjadi masjid direbut atas kemenangan Islam. Belajar sejarah itu. Fitrah. Oke, nggak dapat masuk di dunia. Tepuk tangan dulu. Harus belajar sejarah Islam. Masih ada waktunya? Oke. Yuk lagi. Oke. Udah habis. Aduh, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Pokoknya pesan Kak Gugun, jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke. Senin sampai di rumah sekolah MA MTS. Sabtu Minggu Anda belajar bahasa Inggris. Bapak Ibu sudah belajar bahasa Inggris ya. Kalau satu pelajaran pintar lah ini ada di kita kan. Belajar bahasa Inggris biar kalian menjadi pemimpin bangsa dan pemimpin dunia. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti kesini lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kita dulu ya. Kita bacakan salam-salamnya ya. Kita berdoa untuk kita semuanya. Kita doakan anak kita santriwati dijauhkan dari segala hal bencana di kampung kita di Sumatera Barat. Anak kita menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Kita juga doakan orang tuanya menjadi orang tua yang bermanfaat ya, yang menyekolahkan ke pesantren madrasah, dan kita doakan para ustaz, para kiai, para pimpinan di depan, termasuk saya sendiri. Kita doakan Pak Menteri Agama, Pak Presiden, Pak Menteri ya. Allah hadirnya wa ala kulli shay'in al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak sekolah ya yang pintar ya harus semangat dan jaga akhlak dan adab ketika kalian sudah sukses berhasil di depannya. Kita doa kepada orang tua, kepada guru, para sahabat, para ulama, para habaib yang sudah menyekolahkan kita ya. Sukses ya teman-teman semuanya. Salam Indonesia. Ya, jawabannya Indonesia masih bisa. Salam Indonesia. Indonesia harus bisa dan ketinggalan zaman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa loh, penutupan.
kita tetap bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu maaf, ini Bapak-Bapak catat ya. Oke, kita foto sekarang. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, semangat. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kita kabar? Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, dulu. Ya. Baik, acara selanjutnya penyerahan cendramata dan yayasan Sultan diberikan oleh Ketua Yayasan Yayasan Syamsul Agama SAD ini pada staf khusus Menteri Agama Bapak Dr. Haji Ibn Bilal MA Industri didampingi oleh Bapak Dari Bungkung lah. Mungkung. sekaligus dengan Dewan Kehormatan Ya. Lalu kita nggak bawa apa-apa. Selanjutnya penyerahan belakang manfaat ASN Kemenang Kota Padang yang pada kali ini diserahkan oleh staf khusus Menteri Agama kepada pimpinan biro dan pesantren pertemuan dengan calon. Ini dari rakyat untuk rakyat. Oleh-oleh dari Kementerian Agama. Ya, Pak. Ya. Ayo foto bareng kita. 1, 2, 3. Bandung ya. Oke, 3. Baik, selanjutnya penyerahan dari Bapak Bupati ke pimpinan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh foto nggak? Saya mohon maaf apabila tidak ada yang dapat kami persilakan. Dalam kita